Ya, Pak Dahlan, ini mumpung Anda di hadapan saya, banyak orang menanyakan umur Anda ini berapa sebenarnya, yang benar ini. Sekarang ya? Iya. Sekarang saya sulit menjawab itu. Kenapa? Karena mau dilihat badannya atau hatinya. Ya. Menarik ini, menarik. Badan saya umurnya 61 tahun, tetapi saat ini hati saya berumur 25 tahun. Karena setahu saya, dalam beberapa buku yang saya baca, Anda sebenarnya nggak pasti pada umur Anda yang sekarang ini. Karena orang tua dulu tidak mampu menjelaskan Anda lahir tahun berapa, tanggal berapa, hari apa. Oh, harinya tahu ya? Harinya tahu. Selasa Legi. Coba bisa cerita kenapa sampai kelahiran Anda ini nggak jelas? Ya, waktu itu sebetulnya kakak saya yang pertama itu menuliskan tanggal lahir saya itu di balik pintu lemari dari bambu. Kita punya lemari dari bambu biasanya untuk menyimpan makanan. Nah, di balik lemari itu ada tulisan katanya kakak saya, itu ada saya lahir tanggal berapa begitu. Tetapi ketika ibu saya sakit dan sakitnya berkepanjangan, sudah dibawa ke dukun, diopname di tempatnya dukun selama 1 bulan juga nggak sembuh. Diopname ini ya? Ya, betul-betul tinggal di rumahnya dukun itu selama 1 bulan dan tidak sembuh. Kemudian bapak saya kan nggak bisa kerja karena bapak saya sangat setia dengan ibu saya. Sampai ibu saya meninggal pun waktu itu bapak saya umurnya belum 50 dan tidak kawin lagi sampai meninggal. Itu tentu karena bapak tidak bekerja lagi, tidak ada penghasilan untuk makan, sehingga satu persatu apa yang ada di rumah itu dijual, termasuk lemari tersebut. Jadi tanggal lahir saya ikut terjual di situ. Lalu patokan untuk menentukan tanggal dan tahun kelahiran Anda itu dari mana? Itu saya tanya, Pak sebetulnya saya ini lahir tanggal berapa? Pokoknya begini, waktu Gunung Kelut meletus, waktu Gunung Kelut meletus, itu kamu sudah bisa berangkang. Begitu. Nah, kemudian saya hitung-hitung sendiri, kira-kira itu 51 kira-kira. Tapi bulannya apa, kemudian tanggalnya berapa, tentu tidak pasti. Karena itu ya daripada pusing-pusing, saya tulis saja 17 Agustus. Gitu. Sewaktu kecil, sarung ini punya arti yang luas ya, secara fungsi bagi Anda. Apa sih fungsi-fungsi sarung yang Anda ingat? Tentu di desa, apabila kami dari keluarga Muslim yang tradisional, tentu setiap hari kami menggunakan sarung. Sarung lebih penting dari celana pada masa itu, sehingga saya pasti punya sarung. Tapi setelah saya renung-renungkan sekarang, tidak ada pakaian yang fleksibelnya melebihi sarung. Fleksibelnya luar biasa. Saya bawa sarung. Jadi saya sudah siapkan sarung. Coba kita lihat. Ini pelajaran bagi kita semua yang ada di sini. Pelajaran tentang fungsi sarung. Oke, fungsi pertama untuk sembahyang. Sembahyang. Untuk sembahyang ya. Pasti. Yang di semua sarung pakai sembahyang. Ya. Kemudian ya pasti begini. Kemudian fungsi kedua ini untuk menghadiri kondangan. Kondangan itu selamatan itu. Semua harus pakai sarung. Terus nanti kalau pulang itu makanan yang dibawa pulang terlalu banyak, itu sarungnya diginikan, kemudian ditaruh di sini. Kemudian kalau malam dan kalau dingin, pasti ini selimut yang paling baik. Itu sudah, nggak ada selimut yang lebih baik dari ini. Kalau terutama sebetulnya kalau sedang lapar. Nah, kalau lapar kenapa? Kalau lapar ngikatnya begini, bukan begini, tapi begini. Pojokan kena pojokan. Nah, terus kemudian diginikan, diikat sekuat-kuatnya. Bener ini bener salah. Udah, ini yang paling. Oke, tunggu. Ya. Karena terus terang sampai dengan tamat SMP, saya hanya punya 1 baju dan 1 celana. Sehingga kalau lagi saya menyucinya pasti waktu menggembala kambing itu, kemudian saya cuci baju, saya cuci celana,
baju dan celana saya jemur di atas rumput, terus saya tinggal cari ikan. Nanti selesai cari ikan, ya memang belum kering betul, tapi sudah lumayan lah. Sudah bisa dipakai lagi begitu, atau sementara pakai sarung dulu. Begitu. Oke, menarik. Ya. Nah, katanya fungsinya juga untuk kalau panen kedelai. Oh iya, panen kedelai itu ya diikat lagi, dimasukin apa saja. Bisa kedelai, bisa ketela rambat itu ketela itu bisa apa saja. Oh, fungsinya jadi karung gitu. Jadi karung, kayak karung begitu. Banyak Kemudian juga. Ini benda ajaib ini. Iya. Karena yang terakhir saya dengar, kalau akhirnya ini kan saking lamanya dipakai, dicuci, akhirnya robek. Anda bilang masih tetap ada fungsinya. Kalau katanya nih, bagian besarnya bisa jadi Bisa jadi popok, ya. Bisa jadi popok, bisa juga untuk nempel baju, bisa. Bisa. Jadi saya tentu tidak ada baju utuh begini, enggak. Selalu sudah robek. Yang robek duluan biasanya sebelah sini, robek duluan juga sebelah sini. Nah itu ditambal. ditempel pakai bekas sarung. Ya, nggak apa-apa. Kalau sekarang kelihatannya kayak modis gitu ya. Baik, luar biasa. Kita tepuk tangan untuk sarung ajaib. Iya. Tapi Pak Dahlan, omong-omong pendidikan formal Anda sampai di mana sih? Saya SD, kemudian madrasah sanawiyah, kemudian madrasah aliyah. Tentu setelah tamat aliyah pengen kuliah, tetapi kan tidak mungkin. Orang tua saya begitu miskin. Waktu itu kakak saya juga sudah tidak ada di rumah, kakak saya sudah transmigrasi ke Kalimantan, ke Samarinda. Karena itu satu-satunya jalan untuk bisa kuliah, saya harus ikut kakak saya itu. Karena di Samarinda ada IAIN, lanjutannya dari aliyah, dan tidak bayar di sana. Karena di luar Jawa waktu itu kan, terutama di Kalimantan, perguruan tinggi itu, yang mau masuk perguruan tinggi saja kan masih sedikit begitu. Nah karena itu saya memutuskan untuk pergi ke Samarinda, ikut kakak, meskipun kakak sendiri masih menempati rumah yang kontrakan, tetapi relatif saya bisa sekolah lagi lah begitu. Itulah untuk pertama kalinya saya melihat kota besar, Surabaya, meskipun hanya lewat, pertama kalinya lihat laut, pertama kalinya naik kapal, dan seterusnya. Dan tetapi Anda tamat nggak sih? kuliah saya hanya sampai tahun kedua. Bagaimana cara Anda melalui masa-masa sulit dalam kemiskinan? Nggak semua orang bisa lolos. Tapi bagaimana Anda melalui semua itu? Rasanya ya waktu itu kok tidak menderita juga ya. Saya tidak merasa, aduh kita ini kok menderita ya, kita ini kok miskin begitu. Rasanya itu ya sudah diterima begitu saja, hidup harus dijalani. Lalu siapa orang yang paling berjasa dalam hidup Anda? Kakak saya yang pertama Perempuan itu, karena dia sangat mirip dengan ibu saya. Tentu orang tua saya yang pertama kali, tetapi saya kan tidak terlalu bisa menghayati peran ibu saya, ya kecuali bahwa ibu biasa menjadi buruh batik, bisa membatik. Ya biasanya saya duduk di pangkuan ibu ketika ibu sedang membatik. Ya kadang-kadang kalau ibu lagi meniup itu canting, gitu ya saya kecipratan canting malam yang panas, itu yang saya kenang. Tetapi yang betul-betul berkorban untuk saya dan adik saya itu kakak saya yang pertama yang sekarang tinggal di Samarinda. Dulu dia guru ibtidaiyah dan dia mengirimkan seluruh gajinya itu untuk kami. Dia sendiri hidup seadanya juga di sana. Itu yang bisa membuat saya selesai aliyah atau SMA itu. Ya. Baik, sebagai Dirut PLN dan sebagai Menteri BUMN, tindakan-tindakan seorang Dahlan Iskan sering kontroversial. Banyak yang memujanya, tapi ada juga yang menganggapnya lebay, berlebihan. Pertanyaannya apa sebenarnya mendasari tindakan-tindakan Dahlan yang kontroversi? Saya akan segera kembali.